emailnya selalu kita pegang juga karena nanti ada riwayat yang bisa kita lihat, riwayat tontonan, dan bisa kita kontrol bersama begitu ya, agar tidak terlalu lepas dengan fasilitas yang ada, dan mudah-mudahan bisa menjadi fasilitas yang mendekatkan diri kepada Allah begitu. Demikian yang dapat disampaikan Ayah Bunda. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anak kita semua begitu ya, siswa-siswi SD Darut Tauhid, wabil khusus kelas 6, Allah lindungi dari sesuatu yang negatif dan mudah-mudahan suatu saat menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lukman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan kultumnya. Semoga ayat yang kita dengarkan dan juga kultum yang kita dengarkan menjadi cahaya dan keberkahan bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan penguatan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Darut Tauhid kepada Ustazah Ade Karwati, SIP MPDGR, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Mila ya, Masya Allah yang sudah memimpin kegiatan hari ini, dan tentunya para walaswadin yang hari ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ayah bunda yang saya hormati, dan tentunya eh, menyampaikan salam, syukur, dan sholawat ya, karena bertepatan di hari Jumat yang agung ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita tentunya banyak limpahan keberkahan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang mengetahui isi hati, melihat bagaimana pengurusan yang sangat lebih sempurna dibandingkan kita yang saat ini diamanahi sebagai orang tua ataupun para pendidik, sehingga hakul yakin pengurusan Allah yang maha sempurna ini tentunya menjadi nilai tauhid yang kuat, bahwa segala sesuatu upaya, ikhtiar, kebaikan ataupun kelemahan kita itu semuanya dalam genggaman Allah, insya Allah ya. Yang kedua, kami di hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan adalah sosialisasi program akhir di jenjang kelas 6 yang ini menjadi goals ataupun output ya, sebagaimana Bunda telah mendampingi putra-putrinya dari mulai kelas 1, 2, 3, 4 dan sekarang masuk di kelas 6. Tentunya bukan waktu yang sedikit, tapi insya Allah ayah bunda, kami yakin bunda, ayah bunda yang pasti lebih mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak di rumah, waktunya lebih panjang, akan sangat berikhtiar bisa memberikan pendidikan yang terbaik, dan salah satunya meluluskan putra-putrinya nanti tepat di akhir tahun ajaran 2026-2027 ini dengan selamat, penuh dengan keberkahan, dan menjadi harapan kita semuanya, yaitu anak-anak yang senantiasa memiliki nilai ketauhidan yang baik, begitu ya, di mana melahirkan karakter dan tentunya bermanfaat nanti untuk umat Islam. Nah, ayah bunda, di kegiatan akhir kelas 6 ini dimulai dari anak-anak masuk di bulan Juli sebetulnya, begitu ya. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan, baik dari persiapan yang sifatnya kediniahan, begitu ya. Ada kegiatan yang sifatnya salah satunya untuk output
tahfizul Qur'annya begitu ya. Kemudian ada juga di kegiatan bagaimana menstimulasi aspek kognitif melalui nanti persiapan menuju TKA begitu ya Bun. Dan juga hal-hal lainnya yang insya Allah Bunda, karena sekolah Darut Tauhid ini menjadi sekolah yang berbasis karakter, hal yang kadang terlupakan adalah bagaimana kami di sekolah mendampingi anak-anak di nanti lulusan kelas 6 ini menjadi anak-anak yang memiliki karakter akhlakul karimah. Karakter baku ini menjadi goals nanti anak-anak memiliki akhlakul karimah. Nah, Ayah Bunda, insya Allah nanti kami di sini didampingi oleh salah satunya dari tim wakil kurikulum, begitu ya, yang nanti juga akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kami kawal dan dampingi putra-putri kita semuanya, tentunya dengan program yang di dalamnya ada kesiswaannya juga, begitu ya, dan juga program-program lainnya yang mudah-mudahan ketika sekolah menginformasikan kegiatan ini menjadi hal yang baik orang tua untuk prepare begitu ya. Kemudian juga kami pihak sekolah juga lebih cepat bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua dalam pendampingan putra-putri kita semuanya begitu ya. Dan juga memang waktu di kelas 6 ini tidak terasa gitu ya Bunda. Ketika anak sudah masuk kelas 6 itu semester 1 masih bisa ada ya bahasa Sundanya mah ngarenghap gitu ya Bun ya, walaupun itu sesekali, tapi kalau di semester 2 waduh Masya Allah waktu itu cepat sekali ya, tahu-tahu sudah di penghujung di bulan April, Mei, Juni gitu ya, berbagai macam kegiatan, ada ujian diniyah begitu ya. Walaupun nanti ayah bunda anak-anak kita juga ada program rihlah ya, program yang menjadi akhir anak-anak kegiatan outdoor begitu ya. Tapi Masya Allah sangat tidak terasa waktu akan berjalan dengan begitu cepat. Dan ayah bunda juga tentunya sudah mulai nih gitu ya. Bahasanya ngeceng-ngeceng gitu ya ayah bunda mau kemana nih gitu ya. Anak-anak teh nanti putra-putri ayah bunda meneruskan sekolahnya. Bagaimana profiling anak yang sudah terbentuk di kelas 6 ini begitu ya. Apakah mau masuk sekolah di luar Darut Tauhid ataupun mau di dalam Darut Tauhid ya ayah bunda ya, karena di kita juga ada satuan pendidikan SMP putra, SMP putri begitu ya, yang insya Allah meneruskan kurikulumnya juga tidak akan terlalu sulit karena nanti akan dilanjutkan kalau memang nanti pilihannya sekolahnya di SMP ataupun SMP putra ataupun SMP putri begitu ayah bunda begitu ya. Insya Allah ayah bunda saya termasuk yang sangat yakin dengan ikhtiar kita semuanya berkolaborasi dengan baik pihak sekolah dan orang tua. Yang kedua kekuatan doa kita juga ya, karena kesiapan anak tidak hanya kesiapan fisik, kesiapan ilmu, tapi kesiapan batinnya gitu ya, kesiapan hatinya, yang dimana hati ini bisa disentuh lagi oleh hati ya ayah bunda, sehingga kami juga memotivasi baik di internal Sivitas maupun bunda selaku di luar sekolah memberikan aman, rasa aman gitu ya kepada anak-anak, kepercayaan gitu ya, kemudian kasih sayang bahwa kami di sini mendampingi gitu ya putra-putri ataupun anak-anak untuk bisa nanti lulus dengan penuh tentatif ya Bun ya begitu ya. Ukuran nilai sesungguhnya adalah anak-anak lulus di SD Darut Tauhid memiliki akhlak mulia yang itu terbentuk dari keyakinan tauhidnya kepada Allah. Itu mungkin ayah bunda sebagai pengantar dari saya selaku kepala sekolah, sangat bangga dan bersyukur sudah di leveling kelas 6 anak-anak mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat begitu. Hatur nuhun Bu Mila, Ustadz Alpa dan Ustadz Lukman yang hadir, terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke MC untuk kegiatan di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Ustazah Ade yang sudah menyampaikan sambutan dan penguatan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semuanya bisa di kelas 5 ini, di kelas 6 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda yang terhormat, kini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ustazah Puspa selaku Waka Kurikulum SD Darut Tauhid. Kepada Ustazah Puspa dipersilakan. Ya baik, terima kasih Ustadz Alfa dan Ustazah Mila yang sudah memperkenankan saya ya untuk menyampaikan kegiatan. Baik, Ustadz Agusta boleh ditampilkan PPT-nya. Ya. Baik, izin ayah bunda semua. Di sini saya akan memaparkan beberapa kegiatan kita di akhir kelas 6 ini ya. Masya Allah, tidak akan terasa karena waktu begitu cepat tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala. Sehingga kita perlu persiapan-persiapan yang lebih matang. Dan kita juga akan infokan lebih awal sehingga kita akan lebih mudah dalam memulai dan memprogresnya. Baik, boleh next? Secara umum, ayah bunda kegiatan kita sama seperti tahun yang lalu, hanya saja ada beberapa penyesuaian yang kita mulainya lebih awal. Nah, bisa dilihat di periode Agustus ini kita ada dua agenda besar, yaitu ada 17 Agustus, nanti kelas 6 masih ikut serta ya, terakhir di SD ini. Lalu yang kedua ada pretest TKA. Di tahun lalu kita mulai persiapan oleh vendor itu di akhir. Nah, sekarang kita akan mulai lebih awal, sehingga prosesnya tidak hanya exercise, tetapi kita juga ada pretest supaya tahu kompetensi anak itu tingkatnya ada di mana sih sekarang begitu Bud. Sehingga ketika kita akan mulai memprogresnya akan lebih mudah mengkawalnya begitu ya Bud. Baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Nah, nanti untuk pretest ini pun akan dilakukan rencananya ya Bun, perkiraan ada di pekan depan begitu. Nah, materinya apa? Tidak perlu panik Ayah Bunda dan ini juga tidak termasuk ke dalam penilaian, hanya ini sebagai bentuk pemetaan saja. Memudahkan untuk kami, sekolah dan anak untuk mengetahui mana sih prioritas yang akan kita lakukan gitu. Lalu setelah pretest nanti akan ada report, tapi reportnya berbentuk secara umum dan khususnya akan kita berikan kepada tim guru selaku yang mengajar di kelas. Sehingga nanti mulai di exercise barulah reportnya secara rinci per siswa gitu. Lalu setelah di Agustus kita akan masuk ke September. Di September seperti biasa kita akan ada report non-kognitif. Namun khusus kelas 6 ini kita akan ada tambahan data yaitu capaian tahfiz. Mengapa ada capaian tahfiz? Karena ini juga menyangkut kegiatan wisuda tahfiz ya Bun, yang lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Kita ada di bulan Februari. Sehingga kita akan memprioritaskan juga selain TK ini di awal, kita juga akan memprioritaskan tahfiz gitu. Nah, di bulan Oktober dan Desember, insya Allah kita juga akan ada exercise TKA. Exercise ini seperti PH lah ya Bun ya, kalau misalkan materi belajar mah begitu ya, ujian. Nah, exercise ini kita melihat tindak lanjut proses dari pretest. Apakah ada peningkatan, ataukah masih stay di situ aja gitu, atau justru masih belum berkembang nih. Nah, itu kita akan terlihat di exercise. Lalu berikutnya ada juga untuk bisa kita masih mengikuti di kelas 6 ini di bulan November. Dan berikutnya adalah intensif tasmi. Nah, intensif tasmi ini hanya dilakukan bagi Ananda yang belum menyelesaikan tasmi ayah bunda. Kalau sekarang sudah selesai tasmi, tidak perlu mengikuti intensif tasmi. Nah, kenapa intensif tasmi ini dilakukan? Supaya kita mempermudah proses Ananda ya, dan kita juga lebih fokus. Sehingga di semester 1 ini kita akan fokus saja untuk penyelesaian capaian taktis. Di semester 2 kita akan baru fokus ke TKA begitu.
Nah, untuk intensitas mie ini pun tidak langsung full di bulan itu ya Bun. Kita akan buat frekuensinya di September dan Oktober itu hanya 2 kali setiap hari Sabtu. Tetapi di bulan November akan full setiap hari Sabtu setiap pekannya. Namun kita akan kembali menyesuaikan jika kondisi di lapangannya ternyata lebih cepat nih Bun. Intensitas mie nggak usah sampai November. Alhamdulillah. Jadi kita hanya selesai di bulan Oktober. Begitu ya Bun. Nah, masuk ke bulan Desember, kita akan ada P2M. Ini juga kegiatan di khusus kelas 6 ya Bun, sebagai bentuk khidmat. Kalau tahun lalu kita ada BR3T dan Baksos. BR3T-nya kita di Blumus. Insya Allah di tahun ini juga kita masih tetap sama kegiatannya gitu. Lalu setelah P2M atau Hikmatku Cintaku, kita akan masuk ke ujian semester. Ini pun masih sama, kita ada di ASAS ya, asesmen sumatif akhir semester. Itu dimulai November sampai Desember, jadi lebih cepat juga. Lalu setelah itu masih mengikuti juga kelas meeting terakhir ya Bun, karena di semester 2 ini anak-anak kan sudah persiapan wisuda begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di kelas meeting tahun ini. Begitu. Dan terakhir ada pembagian rapot masih sama, sehingga di semester ini masih sama dengan tingkatan lainnya, hanya saja ada penambahan TKA, lalu ada penambahan intensif tasmi, serta ada P2M gitu. Boleh lanjut Pak Agustus? Nah, masuk ke semester 2, Ayah Bunda, kita juga masih ikut juga nih terakhir agenda Supercamp ya. Biasanya di Supercamp ini kelas 6 menjadi tutor begitu atau menjadi kakaknya adik-adik yang kelas bawah begitu ya Bun, supaya bisa melatih juga leadershipnya, lalu bisa melatih juga empatinya begitu. Karena persiapan juga menuju nanti jenjang SMP gitu, melihat situasi yang di luar zona nyamannya anak-anak begitu ya Bun. Lalu masuk juga ke bulan Februari dan April, ini juga sama Bun, perkiraan TO TKA ini juga sama. Jadi kita TKA itu bekerja sama dengan vendor supaya ikhtiar begitu mengoptimalkan proses TKA ini. Nah, lalu berikutnya ini juga sama. Pembaharuan di tahun ini, insya Allah, mohon doanya ya Bunda, kita juga ada uji kompetensi TAFIS oleh Kemenag langsung. Nah, tapi perlu digarisbawahi, uji kompetensi tahfiz ini tidak menjadi tolak ukur kelulusan ya, Bun. Tetapi ini sebagai bentuk penghargaan begitu, sertifikasi karena kita menjadi dapat inputan yang langsung dari Kemenag begitu. Misal Ananda Ananda Aksa. Nah, Aksa itu di Tasminya sudah selesai, lalu diuji oleh Kemenag. Nah, hasil dari Kemenag itu tidak akan menjadi kelulusan begitu, tetapi akan menjadi inputan yang mahal untuk kami para sekolah sebagai bentuk evaluasi maupun bagi Ananda dan orang tua begitu. Dan biasanya juga akan bermanfaat ya untuk nanti Ananda ketika di SMP jika akan melanjutkan menghafal Al-Quran juga. Namun untuk waktunya sendiri, Ayah Bunda mohon izin, ini masih proses negosiasi. Kegiatannya akan tetap dilaksanakan, tetapi untuk waktunya masih dalam proses negosiasi, mohon doanya gitu. Tetapi yang pasti akan setelah selesai ujian tahfiznya. Lalu lanjut kita di Februari, ada wisuda tahfiz. Untuk waktu pastinya di tanggal 25 Februari, sehingga harapannya kita akan mulai memfokuskan tahfiz itu di semester 1, Ayah Bunda. Lalu bagaimana jika setelah semester 1 itu masih belum selesai, di semester 2 tidak apa-apa, kita akan tetap melanjutkan intensitas MI begitu. Tetap akan kita fasilitasi. Lalu berikutnya kita akan masuk ke Maret, karena wisuda tahfiz kita sudah selesai, fokus tahfiz kita sudah selesai, kita akan mulai running ke TKA begitu. Nah, di TKA ini kita juga ada simulasi dan gladi TKA, biasanya ini dari dinas, dan perkiraannya pun belum ada, hanya saja di tahun lalu itu sekitar bulan Maret. Jadi kita masih menetapkan perkiraannya di Maret karena bulannya juga perkiraan dinas itu masih sama di bulan April. Jadi biasanya sebulan sebelum ujian sudah ada simulasi dan gladi begitu. Tapi mudah-mudahan anak-anak juga tidak terlalu kaget karena kita mulai persiapan TKA-nya dari semester 1 begitu ya Bunda. Lalu kita akan masuk ke bulan April. Di sini ada ujian praktik. Ujian praktik ini akan masuk nilainya ke PSAJ Bun, sertifikat PSAJ. Jadi kepentingannya adalah rapot PSAJ bukan rapot semester akhir begitu. Nah,
Ujiannya pun ini semua mapel ya Bun. Jadi semua mapel ada ujian praktiknya. Lalu berikutnya ada pelaksanaan TKA nih Bun. Nah, di dinas itu perkiraannya 19 sampai 30. Tetapi pada praktiknya mah biasanya hanya 2 hari. Karena kan 2 mapel ya Bun. Matematika dan Bahasa Indonesia. Sejauh ini keputusannya masih sama seperti tahun lalu. Ada sih kabar-kabar katanya ada pilihan ya Bun ya, tetapi belum ada info resmi hingga saat ini begitu. Tetapi tidak akan full 19 sampai 30 enggak, tapi ada beberapa hari aja. Hanya saja untuk waktu pastinya belum ada. Lalu berikutnya kita masuk ke ASAT dan PSAJ. Nah, ASAT ini dan PSAJ juga sama Bun. Jadi kita akan menyesuaikan kembali tanggalnya setelah sudah ada waktu pasti TKA. Karena nanti akan mempengaruhi tanggal ASAT dan PSAJ begitu Bun. Jadi akan berurutan begitu ya. Masya Allah anak-anak akan running itu ujian dalam 2 bulan itu ujian semuanya begitu. Jadi mudah-mudahan ketika kita infokan lebih awal, semua pihak akan lebih persiapan begitu ya, baik dari sekolah ataupun orang tua dan anak-anak. Lalu berikutnya ada kelulusan. Biasanya ini informasi terkait hasil TKA juga ya Bunda kalau tahun kemarin begitu ya. Tahun ini juga masih sama. Dan kembali lagi untuk informasinya pun biasanya kita menunggu hasil dari dinas terkait TKA ini. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke rihlah, Bunda. Ini juga perkiraan ada di 8 sampai 10 Juni untuk teknis dan konsepnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut ya oleh Ustadz Fajar. Dan yang terakhir ada tasyakur akhir, Bun. Nah, insya Allah kita juga akan ada di 18 Juni. Begitu Bunda untuk kegiatan program besarnya di kelas 6 ini, semester 1 dan semester 2. Boleh, Ustadz? Next. Untuk kegiatan rutinitasnya yang daily kayak ekskul itu masih Bun. Di semester 1 kita masih mengikuti ekskul, tetapi di semester 2 kita akan intensifkan untuk pembelajaran TKA begitu. Tetapi jika sudah selesai nih, ada waktu biasanya Bun 2 mingguan itu boleh kita biasanya gunakan atau sesekali kalau misalkan kita lihat ya anaknya udah mulai jenuh nih gitu perlu sesuatu yang mereka sukai, contohnya EXO, nanti kita akan kondisikan begitu. Jadi, kondisi anak akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita, baik dari pengembangan minat bakatnya ya, Bun. Jadi, kalau misalkan anak udah mulai lelah gitu ya, kita akan bantu untuk memfasilitasi. Nah, berikutnya, Bunda, ini saya berikan gambaran sedikit terkait TKA. Ini adalah fitur yang akan kita gunakan di tahun ini, masih sama dengan tahun lalu, hanya bedanya di awal, dimulai lebih awal. Ini ada tampilan CBA atau aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Sehingga mohon izin Ayah Bunda, mulai dari pretest ataupun exercise dan TO nanti, kita akan menggunakan perangkat masing-masing. Begitupun untuk nanti pelaksanaan TKA, jika memang perangkatnya masih belum memungkinkan, kita juga akan menggunakan perangkat Ananda yang punya begitu. Dan nanti juga akan kita cek kembali apakah memungkinkan atau tidak untuk digunakan. Nah, aplikasi ini eh, sudah digunakannya otomatis Bun. Jadi nanti anak tinggal bawa handphone atau laptop atau tab, nanti tinggal buka link dan mengisi data. Datanya pun sudah dimasukkan oleh tim vendor begitu. Jadi sudah ada nama-namanya. Yang sebelah kiri ya Bun, yang simulasi TKA. Nah, berikutnya yang di sebelah kanan itu ada contoh report Bun, report secara umum. Sehingga misal nih nanti Aksa dapat data setelah pretest itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, dia selesai menyelesaikan soal itu berapa, dari berapa soal, begitu. Lalu selesainya berapa lama, lalu metode pelajarannya yang digunakan saat tes dan pasca itu apa, lalu analisis seperti apa. Ini gambaran besar supaya kita tahu begitu ya, apa sih hasilnya dari ujian ini atau pretest ini, gitu. Boleh next, Ustaz? Nah, ini saya lampirkan data Tafis karena menjadi prioritas saat ini, Ayah Bunda. Nah, data sementara capaian Tafis dari tim Tafis itu terdata 82%, belum tasmi. Alhamdulillah Bun meningkat ya dari tahun lalu. Dan yang sudah tasmi ada 18% atau sekitar yang belum itu 37 dari 45 gitu ya. Alhamdulillah.
Nah, nanti juga jika ada sesuatu yang masih belum jelas terkait tahfiz, bisa disampaikan juga oleh PJ-nya, karena hari ini juga hadir ada Ustaz Zasri dan Ustaz Ujang. Boleh ke bawah lagi Ustaz sedikit atau dikecilkan? Yang sebelumnya mohon maaf. Yang panduan. Nah, sip. Nah, ini ayah bunda panduan tasmi. Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, sehingga nanti akan ada support sistem terbaik ya Bunda untuk Ananda dari pihak sekolah dan orang tua, karena Masya Allah kalau anak-anak lagi tasmi itu saya yang momen yang paling sangat saya rindukan begitu ya di tahun lalu pun, karena begitu kuat perjuangan Ananda untuk menghafal Al-Quran. Ada yang di pojokan gitu ya Bun, ngafalin Al-Qurannya teh, ada yang sambil duduk-duduk, ada yang minta bantuan teman, ada juga yang berkali-kali itu datang ke ustazahnya tapi nggak selesai-selesai gitu. Nah ini menjadi, saya merinding ya, Wen, menjadi momen terbaik yang perlu support system pun terbaik begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan saling membantu baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, untuk panduan tasma ini, Bunda, sebetulnya ini adalah standar, tetapi pada kenyataannya kita akan bantu fasilitasi juga sesuai kompetensi dan kemampuan anak, begitu Bun. Yang pertama, untuk tasmi ini kita sekali duduk, lalu yang kedua ini store jus 30-nya juga mulai dari Anaba sampai Anas jadi berurutan, lalu durasi maksimalnya biasanya 1 jam, dan frekuensi maksimalnya juga ada di 5 kesalahan. Nah, ini biasanya rata-rata yang terjadi di lapangan begitu. Misal, penguji itu memberi koreksi ketika Ananda itu lupa nih ayatnya atau terlewat hurufnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor kesalahan yang kita notice begitu. Lalu yang kedua, melakukan kesalahan yang sama sebanyak 3 kali itu juga kita angkat sebagai kesalahan. Lalu ada juga kesalahan tajwid atau makharijul huruf yang dihitung setengah kesalahan. Itu juga ada indikator-indikatornya. Lalu yang terakhir tidak diberi clue. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terlihat di lapangan ketika tasmi gitu. Boleh? Next, Ustaz. Sudah selesai ya? Nah, ini terakhir. Ini gambaran saja ya Bunda. Jadi untuk kelas 6 ini harapannya ketika keluar Ananda itu bukan keluar ya Bun, tetapi ketika melanjutkan perjalanan di SMP, Ananda itu keluar dengan 5 profil output ini. Yang pertama Salimul Akidah, yang kedua Sahihul Ibadah, ketiga Matinul Qulub, keempat Tahfuzul Quran, dan yang terakhir Quwwatul Akhli. Dan dari 5 profil output ini, kita juga fokus di kelas 6 ini adalah karakter adab ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu, khususnya. Di kelas 6 ini juga ada materi diniyah, boleh nanti ditampilkan ya oleh Ustadz Agusta, di mana program kediniahan ini menjadi biasanya momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kelas 6, karena seperti mengembalikan kembali eh, ruh kita, Bu, ruh untuk terus memperbaiki diri, lalu bekal-bekal ilmu agama dan ibadah juga ada di situ, diisinya oleh Ustadz Lukman sebagai wali diniyah, sehingga ini juga menjadi salah satu kelulusan yang akan kita nilai. Dan yang kedua adalah jaga lisan. Fokus kita di tahun ini juga sama jaga lisan, sehingga kita akan terus berusaha dan berikhtiar untuk membantu membimbing Ananda dalam menjaga lisannya, karena itu juga akan menjadi faktor penentu kelulusan. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh. Dan kemarin juga beberapa orang tua sudah menanyakan terkait kalik ya, Bun. Insya Allah kita akan share juga. Cukup begitu, Ustadz Alfa dan Ustazah Mila. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Puspa yang sudah memaparkan program kelas 6. Insya Allah mudah-mudahan ya semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Puspa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada ayah bunda semuanya mengenai proses pendidikan dan pendampingan putra-putri kita di kelas 6 ini.
Baik Ayah Bunda, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada Ayah Bunda untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun hal-hal yang ingin didiskusikan berkaitan dengan program dan perkembangan Ananda kita semua. Kami berharap sesi ini dapat menjadi ruang komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, karena pada hakikatnya pendidikan anak merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi dari kedua belah pihak. Pada ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Maaf ayah. Ustaz Puspa dan Ustazah Mila. Izin saya Zainal ayahnya Arya Kusuma Nam Hanafi ingin menanyakan perihal eh, kemampuan tasmi Ananda begitu ya. Di eh, kalau dulu itu kan ada apa ya buku eh, apa ya mutabaah ya. Nah, apakah di kelas 6 itu ada buku mutabaah? Nah, soalnya kalau saya cari di tas Arya itu saya tidak menemukan tas mutabaah. Mutabaah hafalannya sudah sampai surat mana yang dikoreksinya apa gitu. Nah, sehingga ini pun juga perlu kami ketahui dan apa yang perlu kami perbaiki dan kami tingkatkan di rumah nanti gitu. Itu yang pertama perihal tasmi. Kemudian yang kedua itu eh, tadi itu apa ya? Perihal sebentar. Aduh, catatannya mana? Itu aja dulu satu dulu. Saya cari dulu catatan tadi yang mau ditanyakan. Terima kasih itu dulu aja. Dan terima kasih ayah Arya yang sudah memberikan masukannya dan pertanyaannya. Mungkin dari bunda atau ayah yang lain yang ingin memberikan masukan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam bunda. Silakan bunda. Mohon izin saya off kamera. Dan saya ingin ucapkan terima kasih atas adanya sosialisasi ini, apresiasi buat sekolah. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait TKA, program persiapan TKA ini nantinya akan diintegrasikan dalam pembelajaran harian atau ada jadwal khusus tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendampingan orang tua, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mendampingi anak-anak mempersiapkan TKA ini di rumah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sipa yang sudah memberikan saran dan pertanyaannya juga. Lalu dilanjutkan lagi mungkin ayah bunda yang lain. Mumpung kita ketemu di sini ayah bunda, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Atau misalkan ayah bunda yang lagi sibuk, lagi ada kegiatan lain, misalkan saya mau pakai chat aja, dipersilakan bunda, boleh di chatnya itu diisi biar nanti kita baca satu-satu bunda. Ya, oke, karena belum ada yang mengangkat tangan lagi atau raise hand lagi dan juga memberikan pertanyaan, mungkin bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ayah Arya dan Bunda Sipa. Mungkin dari Ustazah Puspa dan dari manajemen yang lain bisa memberikan jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfa, izin ya. Kita akan langsung terima kasih ya Ibu yang sudah bertanya. Untuk buku monitoring tahfiz begitu ayah ya. Insya Allah kita ada ayah, alhamdulillah. Tetapi memang ada beberapa anak yang hilang. Itu pun kita sudah membeli kembali ya, mengadakan kembali sehingga nanti bisa dicek ke para gurunya di kelas. Jika memang buku itu hilang, bisa kita berikan kembali. Atau biasanya anak-anak itu disimpannya di loker ataupun di tasnya begitu. Nanti akan dibantu oleh guru ya.
Begitu Ayah, Alhamdulillah kita ada. Dan memang di khusus kelas 6 ini kita juga akan fokuskan kembali pengecekannya di rumah sehingga nanti bisa dibantu juga oleh orang tua di rumah. Begitu Ayah, Arya. Baik, terima kasih Ustazah Puspa Sama-sama dan Ayah, Ustazah insya Alfa. Allah ya. Lanjut aja ya Ustadz, yang kedua dari Bunda Siva, yang pertama ada program TKA, ada integrasi atau waktu khusus ya. Nah, ini betul Bunda, kalau dilihat oleh Ayah Bunda mulai PK ya Ustadz apa kemarin ya Ustazah Mila, di soal-soal pun kita sudah mulai masuk dalam jenis-jenis soalnya seperti di TKA ya Bunda, supaya anak-anak terbiasa. Memang anak akan terasa kaget begitu ya atau sulit karena bentuknya adalah literasi numerasi, tetapi tidak apa-apa memang kita biasakan. Nah, untuk waktunya sendiri, karena kita juga mengejar ada beberapa kewajiban di kelas 6 materinya, sehingga ada waktu di mana kita khusus untuk pelajaran kelas 6, tetapi ada juga waktu khusus untuk TKA. Nah, untuk di semester 1 ini, kita masih fokus di kelas 6, tetapi akan ada tambahan-tambahan terkait TKA. Entah itu bekal, misalkan mengerjakan soal 5 di sekolah, 5 di rumah, ataupun ada penugasan-penugasan bentuk lainnya. Tetapi untuk integrasi materi kita sudah mendata atau membedah materi-materi mana yang esensial dan relevan dengan TKA itu sekaligus disampaikan juga ketika penyampaian di kelas 6 yang materinya khusus kelas 6 begitu. Nah, di semester 2 kita juga akan ada intensif TKA. Intensif TKA itu menggunakan waktu khususnya pasca zuhur. Jadi pasca zuhur itu sudah fokus saja ke TKA gitu. Sehingga di semester 1 ini akan kita tarik materi-materi yang memungkinkan untuk bisa diselesaikan di semester 1 sehingga di semester 2 kita tidak terlalu banyak kewajiban yang ada di kelas 6 gitu pun sehingga bisa fokus di TKA. Lanjut, yang kedua itu terkait pendampingan orang tua di rumah untuk membantu ya seperti apa. Nah, betul ini tadi saya juga lupa menyampaikan ya. Terima kasih Bunda sudah mengingatkan kembali. Nah, untuk pendampingan anak dan Bunda, saya harapannya kita bisa bekerja sama. Yang poin utama adalah handphone. Terkait gadget ini sangat besar pengaruhnya. Dan di kelas 6 ini, kefokusan kita juga akan lebih meningkat begitu Bun ya dari segi Ananda. Kenapa gadget? Karena gadget ini akan sangat mempengaruhi kondisi anak di sekolah begitu. Nah, harapannya bagi Ananda-Ananda yang memang sudah mempunyai handphone pribadi begitu bisa juga mulai dibatasi. Jika memang sebelumnya tidak ada aturan untuk membatasi handphone ataupun yang memang tidak mempunyai handphone sendiri itu juga akan lebih mudah ya agak untuk pengkontrolan karena memang tidak bisa mengakses sendiri. Tetapi ada momen-momen di mana bisa melihat YouTube untuk belajar itu boleh. Hanya saja untuk yang sifatnya kebutuhan pribadi ya ayah bunda main game dan sebagainya itu bisa diatur berapa lama waktunya begitu. Karena ini Masya Allah sangat mempengaruhi sekali ke dalam kefokusan Ananda. Lalu yang kedua adalah terkait biasanya kemarin yang banyak ditanyakan adalah les ya Bunda. Perlukah Ananda itu mengikuti les atau tidak? Itu adalah sebuah pilihan. Tetapi jika memang dirasa anak saya sangat memerlukan, boleh Bunda. Kita tidak menutup kemungkinan, silahkan boleh boleh mengakses atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar yang sekiranya membantu untuk proses optimalisasi TKA ini, begitu. Nah, nanti juga akan ada pemetaan-pemetaan dari sekolah, tetapi sifatnya adalah umum ya, Bun. Sehingga kalau misalkan butuh rekomendasi dan direkomendasikan untuk les dan memungkinkan untuk les boleh. Tetapi jika memang dirasa kita kayaknya pengen di sekolah aja deh, cukup boleh juga, gitu. Begitu Bun, dan yang terakhir yang sangat paling penting adalah support ya Bun. Karena support itu sangat penting di kelas 6 ini istilahnya tekanannya banyak ya, kewajiban yang harus Anda selesaikan juga banyak. Jadi harapannya banyak juga waktu yang diberikan oleh ayah bunda kepada Aranda sebagai bentuk penguatan dari segi diniatnya apalagi ya Bun. Begitupun dari quality time-nya, sering diajak ngobrol, bondingnya. Nah itu juga akan sangat mempengaruhi Ananda dari segi emosionalnya juga. Begitu ayah bunda. Jazakallah Ustazah. Sama-sama bunda. Cukup Pak Alfi. Terima kasih Ustazah Puspa yang sudah memberikan jawabannya terhadap pertanyaan ayah bunda.
Baik Ayah Bunda, kita masih ada waktu nih. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak terkait ke kegiatan kelas 6 ini? Nah, tapi tadi saya juga sudah lihat di bagian chat. Di sini juga sudah ada yang bertanya ya. Ya, nah di sini ada yang bertanya, Ustazah Puspa, untuk tahun sebelumnya ke Jogja. Adapun tahun ini rencananya masih ke Jogja. Jika ada kebijakan terbaru, baiknya dari dinas ataupun yayasan akan kami sesuaikan. Nah, mungkin terkait rihlah nih Ustazah Puspa. Wah, ada Bunda Rasya juga yang mengangkat tangan. Silakan Bunda Rasya, boleh diaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, Ustadz, kamera lagi dalam perjalanan. Tidak apa-apa, Bunda. Izin bertanya, kalau untuk tahsin itu Ustadz atau Ustazah megang berapa anak ya? Kalau untuk ini apa belajar tahsinnya? Halo? Halo, iya baik Bunda. Ya, jelas nggak Ustadz? Insya Allah jelas Bunda suaranya. Terus ini kan target November ya Ustadz mulai tasmi. Eh, Bisa nggak lebih dimotivasi lagi biar anak tuh November tuh beres gitu Ustadz. Karena dari kemarin anak saya pribadi ya sama saya ditegaskan untuk tasmi di rumah, tapi jawab anaknya santai Bunda, nanti kata Ustadz juga kelas 6 yang penting sudah beres tasmi kayak gitu. Jadi saya juga bingung nih menegaskan di rumah lebih tegas, lebih galak misalkan ya. Tapi jawaban anak bahwa ya santai aja yang penting kelas 6 kata ustadznya seperti itu gitu. Terus yang kedua, untuk belajar tajwidnya itu seperti apa ya Ustadz? Karena sampai sekarang pun kalau saya tanya misalkan huruf tajwid huruf ikhfa ada berapa, kadang masih kebalik sama izhar, sama iklab gitu. Saya masih belum paham tuh cara mengajarkannya gimana gitu atau emang cuma pas baca cuma oh itu tuh harusnya dibacanya ikhfa atau idgham gitu atau diperjelas misalkan dikasih teori idhar itu harusnya seperti apa gitu. Paham nggak Ustadz pertanyaan saya? Insya Allah paham Bunda. Insya Allah sudah dicatat juga. Oh, Tadi untuk pertanyaan itu kan pertama Bunda bertanya tentang kesiapan siswa di tahfiz ini Bunda ya. Terus juga iya. berapa orang dalam kegiatannya dan juga bagaimana memotivasi anak untuk lebih belajar tahfiznya eh, karena terlihatnya seperti santai-santai gitu Bunda ya di rumahnya. Iya, iya Ustadz. Jadi maksud anak tuh jadi biar orang tua pengen sekarang, tapi jawaban anak tuh karena menurut di sekolah menurut Ustadznya santai, jadi ya udah gitu. Karena mungkin lebih dengar Ustadz gitu, anak itu gitu. Mungkin cukup sementara itu dulu pertanyaannya. Ya, Terima baik kasih Bunda. Ustadz. Sama-sama Bunda. Terima kasih Bunda Rasya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Alfa izin suaranya termute. Oke. Di sini ada 3 pertanyaannya Bunda Ustazah Puspa. Yang pertama ada terkait tahfiz, yang kedua terkait rihla, dan juga ini terkait informasi ada kegiatan gabungan pramuka Ustazah Puspa di bulan Agustus ini. Nah, tadi memang sudah saya sampaikan kepada Ustadz Fajar juga apakah boleh disondingkan, kata Ustadz Fajar boleh. Nah, tapi mungkin lebih jelasnya dari Ustadz Fajar dan Ustazah Puspa terkait kegiatan yang ditanyakan oleh orang tua ini. Kepada Ustazah Puspa dan Ustadz Fajar dipersilakan. Ya, baik, Bun. Ya. Ya, untuk yang pertama terkait tahfiz, untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Lukman, tetapi khusus kelas 6 ini kita perkecil Bun halakohnya. Jadi tidak sama dengan tingkatan yang lain, karena memang prioritas kita juga ada di kelas 6. Nah, untuk
jelasnya Ustadz Lukman, boleh disampaikan sedikit ya gambaran terkait halaqah tahfidznya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim, izin Bunda menyampaikan. Jadi untuk di kelas 6 ini, Alhamdulillah, untuk jumlah halakoh per kelas itu dibagi 3 ya. Jadi ada 6 halakoh dengan jumlah per halakohnya ada 7 sampai 8 anak begitu ya di setiap halakohnya, sehingga persiapannya dan waktunya lebih banyak untuk persiapan tasmi begitu ya. Adapun rutenya sebenarnya eh, Ananda bisa mempersiapkannya 1 pekan itu per 5 halaman begitu ya. Atau kalau terlalu kesulitan, bisa ini bulan Agustus, September, Oktober. Agustus itu Ananda bisa melancarkan sebanyak 5 halaman begitu dari Anaba sampai At-Takwir. Kalau skema yang tahun sebelumnya begitu ya. Kemudian Agustus, September, di bulan September 5 halaman kedua itu benar-benar sampai nol kesalahan begitu ya istilahnya, sampai tidak ada yang salah atau sampai benar-benar hafal begitu. Kemudian di bulan berikutnya pun sama 5 halaman ketiga ya dari surah Al-Ghasyiyah sampai kurang lebih Al-Bayyinah atau Asy-Syams atau Ad-Duha begitu ya kalau ini lebih mudah. Nah, di di bulan November nah barulah digabung begitu ya. Tetapi itu pun skema persiapan tasminya nanti harus tetap dimurojaah apabila hafalan yang sudah benar-benar lancar itu tidak boleh dilupakan begitu ya. Nanti kalau disimpan atau tidak dimurojaah dalam 1 bulan tersebut, nanti bisa jadi lupa kembali dan harus mengulang kembali. Begitu skema yang tahun-tahun sebelumnya yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak begitu ya. Jadi di setiap bulannya anak-anak dianjurkan begitu ya, diwajibkan untuk melancarkan sebanyak 5 halaman setidaknya. Kalau lebih cepat lebih bagus begitu ya. Dan tasmi juga sebenarnya tidak harus di bulan November begitu ya. Ada beberapa ananda yang sudah siap tasmi dan bisa ditasmiin di hari ini pun sebenarnya bisa begitu ya. Nah, hanya nanti ini akan diinformasikan ulang begitu ya kepada Ananda skemanya harus seperti apa karena 2 pekan yang lalu sebenarnya kan ada perubahan tentang halakol begitu ya. Jadi nanti insya Allah akan didorong ulang begitu ya informasi ini agar Ananda bisa menyiapkannya lebih awal begitu. Kemudian bagaimana dengan metode tahsin? Saat ini metode tahsin di kelas 2, di kelas 3 sampai kelas 6 itu menggunakan hari Kamis begitu ya sebagai penyampaian tahsin ataupun latihan begitu ya. Nah, beberapa Ananda sebenarnya target di SD itu kan yang pertama poin terpentingnya adalah anak bisa membaca begitu ya. Bisa membaca karena sekarang banyak Al-Quran juga yang sudah plus tajwid begitu ya. Dan kalaupun ketika belajar sebenarnya anak-anak teh lebih apa banyak begitu ya Ananda yang membawa Al-Quran tajwid ketika belajar teh jadi tinggal lihat begitu ya, itu hukumnya apa begitu ya oleh selama ini. Nah, kemudian eh, perubahan atau cara penyampaian terbaru yang kami laksanakan di bulan-bulan ini adalah metode Makdis begitu ya, yang disampaikan dengan mudah, kemudian lebih ringan dan lebih cairly begitu ya kepada Ananda, tidak terlalu serius dan tidak terlalu fokus pada penamaan begitu, tetapi fokus pada bagaimana membaca dan istiqomah ketika anak-anak praktek bertilawah begitu. Insya Allah untuk lebih jelasnya mungkin bisa Jasri juga bisa menyampaikan. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz Lukman yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustazah Sri. Sudah cukup mungkin Ustadz dari Ustadz Lukman. Ya, terima kasih Ustazah Sri. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya itu adalah tentang terkait perkemahan atau kegiatan latihan gabungan pramuka
mungkin bisa disampaikan informasinya melalui Ustadz Fajar. Baik, Bismillah. Terima kasih Ustadz Alfa. Baik, izin Bunda. Izin bertanya apakah di data akan ada camping memperingati Pramuka di bulan Agustus ini. Baik, untuk informasi sementara yang kami dapati, untuk kegiatan camping ini masih proses izin begitu Bunda. Betul kegiatannya diajukan oleh Kuatir atau Kuaran Parongpong begitu di Eko. Adapun misalkan nanti izinnya sudah keluar dan di ACC begitu, siswa yang diikutkan kalau pengalaman tahun sebelumnya itu kelas 6. Adapun untuk tahun ini kemungkinan sama, hanya kami masih berdiskusi terlebih dahulu dengan panitia yang penyelenggaranya, konsepan kegiatannya seperti apa. Sehingga nanti sasaran pesertanya pun pas begitu untuk kelas berapa-berapanya. Begitu Ustaz Alfa. Ya baik, terima kasih Ustadz Fajar yang sudah menyampaikan jawabannya. Dan Ayah Bunda, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3, mungkin kita untuk sesi tanya jawabnya bisa diakhiri saat ini. Dan mungkin jika Ayah Bunda ingin bertanya lagi bisa melalui Walas dan Wadin yang di kelas 6, langsung bisa menghubungi mereka ya Ayah Bunda ya. Insya Allah nanti informasinya akan kami teruskan kepada manajemen yang ada di SD Darut Tauhid. Ya, terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah menyampaikan pertanyaan ataupun masukannya. Semoga diskusi yang saat ini kita lakukan dapat memberikan pemahaman dan juga solusi yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Ayah Bunda yang kami hormati, semoga kegiatan setelah ini kita memiliki pemahaman yang sama dan mengenai bagaimana kita dapat mendampingi anak-anak menjalani kelas 6 dengan sebaik-baiknya. Demikian seluruh ya baik Ayah Bunda, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini kita membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi kelas 6 bersama Ayah Bunda pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, kehadiran, perhatian, dan serta dukungan Ayah Bunda. Semoga melalui pertemuan ini terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara sekolah dan keluarga dalam mendampingi putra-putri kita. Mari kita bersama-sama mengantarkan siswa-siswi kelas 6 untuk melewati fase ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya agar mereka memperoleh hasil akademik yang baik, tetapi juga agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, dan siap melanjutkan perjalanan pendidikan mereka. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu kegiatan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair Bunda Ustaz semuanya. Sama-sama. Mohon Ayah Bunda semuanya. Sami Selamat Ustazah. weekend ya. Sama-sama.